Semua di pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana Petrus dipanggil dan kemudian menjadi murid Yesus ya. Dan kita lihat kisah panggilannya di Injil Matius dan Lukas. Nah, malam hari ini kita akan melihat perjalanan Petrus sebagai murid Yesus. Dan begini, ini akan kita lihat dalam dua bagian ya. Di malam ini kita akan melihat perjalanan Petrus mengikuti atau menjadi murid Yesus sebelum kisah sengsara. Dan di pertemuan berikutnya nanti kita akan melihat kisah Petrus dalam kisah sengsara Yesus itu. Nah, sebelumnya begini dulu, Bapak Ibu, tolong sebutkan, tolong ingat-ingat dalam peristiwa apa saja itu Petrus hadir dalam kehidupan Yesus. Yang konkret menyebut nama Petrus gitu. Dalam peristiwa apa yang Bapak Ibu ingat berkaitan dengan ini kemunculan Petrus? Silahkan. Ya, Pak kemarin itu ngomong sama kami tegas. Iya, baguslah. Tidak akan terjadi. Suaranya Pak Tabah. Ya, tolong diingat-ingat dalam peristiwa apa saja. Yang ada di memori Bapak Ibu, nggak usah buka Alkitab dulu. Pada saat pada saat Ya. Tuhan Yesus menanyakan, menurut orang banyak, siapakah aku ini? Ya, nanti akan berujung pada pengakuan Petrus ya. Terus, pokoknya kalau yang disebut cuma satu ya, yang dijelasin cuma satu aja nanti. Yesus manggil Petrus. Kan sudah, yang panggilan kan sudah di pertemuan lalu. Waktu peristiwa transfigurasi. Ya, Yesus yang menampakkan kemuliaan di Tabor. Di Injil Lukas, Pak, kalau engkau sudah taubat, kuatkanlah. Aku berdoa untukmu, kuatkanlah iman saudara-saudaramu. Ya, itu kapan itu? Tuhan Yesus ngomong gitu ya? Sebelum sengsara, Pak. Ya, itu masuk nanti di kisah sengsara. Terus, ini baru dua. Belum kisah sengsara ya? Ya, yang sebelum kisah sengsara. Pak semua. Keluarkan semua pengetahuan. Ketika Yesus menunjuk sebagai penjala manusia. Yesus menunjuk. Penjala manusia kan panggilan Petrus di pertemuan yang lalu. Kalau pada waktu Yesus ditangkap itu, Nah, itu masuk kisah sengsara, Bu. Itu minggu depan. udah masuk. Petrus menyangkal kembali. Nanti Pan Petrus ketika Yesus ditangkap, Petrus yang sebelumnya berani mati, tapi giliran Yesus ditangkap lari duluan, diam-diam mengikuti Yesus tapi dari jauh, kemudian menyangkal. Ya. Yang dimaksud kisah sengsara berarti mulai pada waktu ditangkap itu ya, Pak? Ya. Ya. Menangkap ikan. Kenapa? Waktu menangkap ikan, semalaman sudah tangkap ikan, terus tiba-tiba. Kan itu pertemuan yang lalu, Bu. Panggilan itu ya. Iya. Iya, penjala ikan menjadi penjala manusia. Iya. Daripadaku, sebab aku ini orang berdosa, gitu kan? Iya. Iya. Seperti Duk in Altum itu ya. Tapi itu kan sebelumnya sengsara. Iya, betul. Tapi itu sudah dibahas di pertemuan yang lalu berkaitan dengan kisah panggilan Petrus. Malah dikasih sesi khusus loh untuk panggilan Petrus. Coba. Ini sudah perjalanan menjadi murid Yesus.
Nah, itu perjalanan Petrus sebagai murid Yesus sebelum Yesus mengalami kisah sengsara. Itu yang kita diskusikan malam ini. Yang meredakan badai itu. Itu Petrus ngapain coba? Jalan di atas Jalan air di itu. atas air. Nah, jalan di atas air. Ya, Petrus Ya. jalan di atas air. Terus, ya udah, pokoknya hanya dijelasin yang disebut aja ya. Iya. Enak aja. Ya, bonusnya apa? Itu muridnya pinter ya, Pak. Sekarang begini dulu, Bapak Ibu, tolong ini gini. Ada 3 orang murid Yesus yang paling dekat dengan Yesus. Jadi begini, ada 5.000 orang yang dengerin Yesus, gitu ya. Banyak yang ikut makan roti, banyak. Kemudian ada, kalau di Injil Lukas, ada 72 orang yang jadi murid yang lebih dekat dari sekian ribu orang yang ada itu. Dari 72 orang itu, ada yang lebih dekat lagi, 12. Kita nyebutnya rasul. Dari 12 orang rasul itu, ada 3 yang dikatakan paling dekat dengan Yesus. PYY. Ya, Petrus, Yohanes, Yakobus. sekarang YY. 3 orang ini hadir dalam beberapa peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan Yesus. Yang pertama itu ketika Yesus menyembuhkan atau membangkitkan anak perempuan Yairus, kan? Kemudian ketiga orang ini juga yang diajak oleh Yesus untuk menyaksikan ketika Yesus menampakkan kemuliaan di atas gunung. Nanti menjelang kematian, 3 orang ini juga yang diminta untuk menemani Yesus ketika Yesus berdoa. Di Taman Gitu kan? Getsemani. Iya. Nah, sekarang kita lihat dulu, gini, ketika Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus. Silakan ke Injil Markus bab 5. Nah, yang saya ajak Bapak Ibu untuk melihat dalam belajar ini ya, Bapak Ibu amati apa yang disaksikan oleh Petrus, Yakobus dan Yohanes. Karena kita fokus kepada Petrus ya, kita ngomongin Petrus ya. Jadi bukan apa yang dilakukan oleh Petrus, tetapi apa yang dilihat oleh Petrus. Ini yang perlu untuk kita diskusikan ketika kita melihat Yesus yang membangkitkan anak Yairus. Kisahnya mulai dari ayat 21. Nah, silahkan lihat sekarang ke ayat 22. Di situ disebut ada seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Seorang kepala sinagoga. Jadi orang ini bukan rakyat umat pada umumnya ya, tapi orang yang bisa dikatakan terkemuka. Karena dia adalah seorang kepala sinagoga. Nah, kepala sinagoga itu sujud di depan kaki Yesus. Sujud di depan kaki Yesus sambil memohon, ayat 23, anak perempuanku hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Dengarkan ucapan Yairus. Yang diminta adalah letakkan tanganmu ke atas anakku yang sedang sakit. Sakitnya sakit parah ini ya, hampir mati. Tujuannya apa? Supaya anakku ini selamat, tetap hidup. Yesus memenuhi permintaan Yairus. Lalu Yesus
Yairus, kemudian 12 orang murid ikut semua pergi ke rumah Yairus. Jadi ramai sekali karena ada, ya bukan hanya Yesus dan Yairus, tapi ada 12 rasul, terus ada orang banyak. Berbondong-bondong. Ya, bondong-bondong. Kemudian, lihat, ketika Yesus sedang berada di tengah kerumunan orang, itu ada seorang perempuan yang diam-diam menyentuh jubah Yesus. Nah, kemudian begini, begitu jubahnya disentuh, begitu jubah Yesus disentuh ya, Yesus merasa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Kemudian perempuan yang menyentuh jubah Yesus tadi kan sudah lama sekali sakit pendarahan. Dia langsung sembuh. Nah, terus lihat ayat 30. Yesus bertanya, siapa yang menyentuh jubahku? Siapa yang menyentuh jubahku? Nah, murid-murid bingung. Kok Yesus nanya begitu? Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesakan mengerumunimu. Dan kau bertanya, siapa yang menyentuh aku? Jawabannya kan jelas. Yang menyentuh Yesus waktu itu bisa jadi banyak, bisa jadi nggak ketahuan siapa yang menyentuh, karena yang berdesakan ada di dekat Yesus itu begitu banyak. Nah, kemudian perempuan itu merasa kalau sudah sembuh, lalu dia sujud di hadapan Yesus. Lalu ayat 34. Yesus berkata kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai dan tetaplah sembuh dari penyakitmu. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Tapi sebelum sampai ke rumah Yairus, utusan atau orang dari rumah Yairus datang dan menemui dia. Orang dari rumah Yairus tadi berkata, anakmu sudah meninggal, untuk apa engkau masih menyusahkan guru? Apa maksud ucapan ini? Enggak usah lagi ngundang guru datang ke rumah. Sudah tidak ada gunanya. Sudah enggak ada gunanya lagi mengundang guru ke rumah. Karena sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Anakmu sudah meninggal. Nah, kemudian Yesus tidak menghiraukan ucapan orang-orang yang datang dari rumah Yairus itu. Lalu ya justru berkata kepada ini kepala rumah ibadat, Bapak Ibu silahkan membayangkan bagaimana ini yang dirasakan, yang dipikirkan oleh Yairus ketika mendengar anakmu sudah meninggal, tidak ada gunanya ngundang guru ke rumah. Bapak, Ibu, kalau ada dalam situasi seperti Yairus, kebayangan ya, lemesnya kayak apa. Tapi Yesus berkata kepada ini, Yairus, jangan takut, percaya saja. Maksudnya apa? Percaya saja itu. Apakah percaya Yesus akan membangkitkan anaknya? Belum ada pengalaman yang seperti itu. Lalu apa yang harus dipercaya? Rupanya kita perlu memperhatikan percaya di sini, kata percaya, ini bukan soal pemahaman, tapi soal penyerahan. Serahkan semua kepadaku. Gitu. Kamu serahkan semua kepadaku. Apa yang akan aku lakukan? Tuhan Yesus belum mengatakan apa yang akan dilakukan. Tapi minta supaya Yairus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus. Nah, kemudian lihat ayat 37. Mereka sampai ke rumah
Yairus. Ayat 37, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Itu berarti Bapak Ibu, Petrus ikut menyaksikan bagaimana mulai dari awal ya, Yairus sujud, memohon, Yesus pergi, kemudian orang-orang dari rumah Yairus mengatakan anaknya sudah meninggal, Petrus juga ikut mendengar, Yesus berkata kepada Yairus, nggak usah takut, percaya saja. Lalu dia juga, nah ini Petrus, juga melihat bagaimana orang-orang yang ada di rumah Yairus itu sudah pada nangis, ribut, meratap. Kenapa? Karena anak Yairus meninggal. Bapak Ibu, begini hitungan sederhana ya. Kalau ada orang umur sudah 85 atau 90 tahun meninggal, dengan orang anak yang baru berumur 10 tahun meninggal, mana yang membuat lebih sedih? Jelaskan jawabannya. 10 tahun. Iyalah. Jadi Bapak Ibu nanti kalau udah umur panjang sekali gitu, Cepet mati. Yo, Yang nangis dikit. wis ora kanggo. saya itu mau mengatakan begini loh, kalau Bapak Ibu nanti umurnya panjang sekali gitu ya, terus kemudian meninggal di Makanya usia yang sudah jangan lanjut, panjang umur kalau udah tua. ya kan saya udah bilang panjang sekali gitu kan. Lalu Yang Bapak Ibu nangis dikit. meninggal, jangan berharap yang nangis akan banyak. Loh gitu kan? Udah nggak bisa lihat. Udah nggak bisa lihat. Jangan-jangan teman-teman Bapak Ibu itu sudah pada duluan. Kalau Bapak Ibu reuni, itu yang datang 2-3 orang. Karena apa? Umur sudah 90, mau reuni sama siapa lagi? Orang-orang yang kenal itu sudah duluan. Nenek saya meninggal umur di atas 100. Nggak ada satupun temannya yang datang. Sudah meninggal. Ya beneran. Kalau temennya pada datang takut semua. Temannya satu pun nggak ada yang datang temennya. Andai kata ada sudah lupa jangan. Umur 100 itu temennya pada di mana coba? Di kampung sudah nggak ada temannya yang seumuran. Tapi ketika adik saya meninggal, adik saya sudah dikubur pun temannya masih datang. Jadi ada saya masih menemui mereka di kuburan kok. Saya tungguin mereka di kuburan. Adik sudah dikubur, teman-temannya masih datang. Nah, kalau di rumah Yairus itu ada orang nangis, ini nangisnya serius sekali loh ya. Karena apa? Yang meninggal itu adalah seorang anak, ayat 42, umur baru 12. Ini kesedihan yang sangat serius. Nah, kemudian nih begini, ayat 39, sesudah masuk, ini Yesus berkata kepada orang-orang itu, orang-orang yang pada nangis tadi, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Namun mereka mentertawakan dia. Saat mereka menangis, meratap dengan suara nyaring. Kalau mereka dengar anak itu nggak mati, cuma tidur, mereka tertawa. Dari nangis jadi tertawa. Ini pasti para penangis yang profesional. Ya. Para penangis bayaran. Memang ada yang seperti itu? Ya ada. Dari dulu ada. Sekarang saya nggak tahu. Jadi tugasnya ya nangis.
Untuk apa? Menunjukkan kematian anak ini adalah kematian yang sangat menyedihkan. Kematian yang ditangisi banyak orang itu adalah kematian yang dalam arti tertentu mulia, terhormat. Nah, Yesus berkata kepada orang-orang itu, anak ini enggak mati, cuma tidur. Yang membuat mereka tertawa apa? Sudah jelas anak ini mati, tapi Yesus mengatakan anak itu tidur. Nah, kalau begitu pertanyaannya jadinya, jadi anak itu mati apa tidur? Nah, kemudian sekarang lihat kalimat selanjutnya. Semua orang itu disuruhnya keluar, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu serta mereka yang bersama dia, 3 orang rasul tadi ya, masuk ke tempat anak itu. Jadi lihat ada ibu, ayah dari anak itu, kemudian 3 orang rasul, lalu ada Yesus. Lalu yang perhatikan yang dilakukan Yesus. Yesus memegang tangan anak itu, pegang tangannya ya, udah dingin ini ya, tangannya udah dingin. Lalu berkata, Talita kum. Bapak Ibu kalau membaca Talita kum, nadanya seperti itu tadi. Jangan teriak-teriak, kaget pasti. Bapak Ibu silahkan membayangkan. Bapak Ibu pernah melakukan. Bapak Ibu punya anak perempuan kecil, tidur. Banguninnya gimana? Manggilnya gimana? Memanggilnya bagaimana? Dek, bang, Dek, terus apa lagi? bangun nak. Bangun, Nak. Iya, itu dipanggil apa lagi selain Dek? Ayang. Sayang. Terus? Nduk, Nduk. nduk, Samio. Nah, Talita itu sama dengan panggilan sayang untuk anak perempuan itu. Talita, manggilnya gimana? Kan lembut. Coba Bapak Ibu teriak marah-marah tapi panggil sayang. Gimana caranya? Bu Leni itu, Oma Leni bisa itu. Nah, Talita itu panggilan sayang untuk anak perempuan. Talita, kum. Kum itu sama dengan bangun. Terjemahannya lengkap sekali nih. Yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Padahal kalau diterjemahkan biasa saja, itu sama dengan nak, sayang, bangun. Nah, Bapak Ibu amati sekarang. Cara Yesus membangkitkan orang mati, itu semudah membangunkan anak yang sedang tidur. Tangannya dipegang, lalu berkata, nak, bangun. Bapak Ibu kebayang nggak? Ini orang-orang yang ada di ruangan itu, ayah, ibu, lalu 3 orang rasul tadi, ketika melihat anak itu bangun, gimana reaksinya? Kaget, Pak. Terus, seketika itu juga anak itu bangun dan berjalan, umurnya sudah 12. Dan mereka semua sangat takjub. Semua ini takjub, kagum, heran. Kenapa? Takut juga. Lihat yang ada di teks. Mereka semua sangat takjub. Nah, kalau yang takut itu kebanyakan nonton sinetron itu. Ya. Ini anak ini bangun, berdiri, jalan. Terus habis itu makan. Makan ya, di kalimat terakhir ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Nah, kemudian Bapak Ibu, Petrus menjadi seorang yang menyaksikan bagaimana Yesus membangkitkan anak Yairus yang mati, gitu ya. Nah, kemudian di ayat 43, Yesus memberi peringatan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu
Ini peringatan yang sulit untuk dilakukan. Mereka tahu anak itu mati, sekarang anak itu bisa hidup lagi. Dan itu terjadi setelah Yesus masuk. Bagaimana mereka bisa diam? Tapi yang perlu mendapatkan perhatian kita, lihat, anak ini mati, Yesus membangkitkan orang mati semudah membangunkan anak yang sedang tidur. Nah, apakah ini nanti ada pengaruhnya untuk Petrus? Seperti orang Yahudi pada umumnya yang tahu Yesus membuat berbagai mujizat. Kalau Petrus melihat Yesus membuat mujizat, ini nanti akan meneguhkan keyakinan bahwa Yesus itu Mesias dan betapa senangnya nanti kalau Yesus jadi raja. Bayangkan Bapak Ibu, raja mereka itu bisa menghidupkan orang mati. Pasti akan ada apa menyebutnya ya, kegembiraan yang nggak bisa dibandingkan. Mesias mereka menghidupkan orang mati. Nah, kemudian sekarang silahkan kita ke Markus lagi, bab 8 ya. Markus bab 8. Bapak Ibu lihat ke ayat 27. Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke desa-desa di sekitar Kaisarea Filipi, sebelah utara Danau Galilea ya. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Nah, sekarang begini dulu. Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu membayangkan, mengingat ketika Yesus mengajar, itu kan yang ikut dengerin banyak sekali kan ya. Ketika Yesus membuat mukjizat, banyak orang yang tahu juga. Misalnya di bab 8 ayat 1, itu memberi makan 4.000 orang. Itu berarti 4.000 orang tahu Yesus membuat mukjizat ini, bahkan ikut makan hasil mukjizatnya. Ini baru 4.000, sebelumnya 5.000. Jadi orang banyak mendengarkan Yesus mengajar, orang banyak itu melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Kemudian 12 orang rasul itu ada bersama, ada di antara orang-orang banyak itu. Dan kemudian mereka itu ya mendengar kesan, pendapat, pemahaman orang banyak tentang Yesus. Nah, kemudian Yesus sengaja bertanya kepada murid-muridnya, orang-orang banyak yang mendengarkan aku, yang menyaksikan aku membuat mujizat, itu mereka bicara apa tentang aku. Nah, kalau ini Bapak Ibu beda ya, saya dulu melakukan hal yang ya kayak gitu tapi enggak gitu juga sih. Tapi saya ketika sedang belajar untuk mengajar dulu, belajar mengajar, belajar memberi seminar gitu ya, itu saya taruh mata-mata. Jadi terutama itu ada kakak saya yang ikut, tapi duduknya enggak di depan, duduknya di belakang di antara para peserta. Tugasnya adalah mendengarkan orang pada ngomongin apa. Terutama dengerin negatifnya, supaya saya bisa belajar, supaya saya tahu apa yang jadi kekurangan saya. Jadi selain saya tanya kepada para peserta, saya juga sengaja itu minta kakak saya untuk dengerin, kadang ikut ngobrol sama peserta gitu ya. Untuk apa? Untuk tahu pendapat mereka. Nah, pada satu kesempatan tugasnya seperti itu, malah dapat door prize.
Jadi panitia heran, ditanya ibu dari mana? Dari kampung sawah. Wah, ini ada peserta datang dari jauh, padahal sebenarnya bukan peserta, itu peserta selundupan. Nah, dulu saya melakukan yang seperti itu, sekarang udah nggak lagi. Sekarang saya tinggal tanya langsung kepada para peserta. Nah, ini Tuhan Yesus pengen tahu. Dia sudah menyatakan diri dengan kata dan dengan tanda atau mukjizat. Dan dia ingin tahu apa yang dipahami orang tentang dirinya. Lalu lihat ayat 28. Para rasul itu menjawab. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada yang lain mengatakan Elia. Yang lain lagi mengatakan seorang dari para nabi. Nah, ini pendapat yang muncul dari kalangan orang banyak. Sekarang begini, Bapak Ibu, mengapa muncul pemahaman atau pendapat yang seperti itu? Kenapa Yesus dianggap sebagai Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis itu kan sudah dibunuh. Yohanes Pembaptis itu sudah dibunuh. Bapak Ibu boleh lihat di bab 6, mulai dari ayat 14 itu. Tolong dibuka saja. Yohanes bab 6, Bapak Ibu lihat ayat 14. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain lagi mengatakan dia itu Elia. Nah, kemudian sekarang begini. Yohanes itu sudah dibunuh ya. Yesus dianggap sebagai Yohanes yang sudah mati tapi hidup lagi. Nah, memahaminya begini Bapak Ibu. Ini nggak bisa dengan menggunakan ilmu dari barat rupanya. Tapi di antara orang-orang ini timur, ini lebih gampang dimengerti. Semua hal nggak bisa didekati dengan apa menyebutnya ya metodologi atau ilmu dari Eropa. Sekarang begini, kalau saya berkata kepada Bapak Ibu, kalau ada orang yang sudah mati, tapi dia hidup lagi, orang-orang akan menganggap bahwa orang ini orang hebat. Hebat dalam hal apa? Ada yang datang untuk minta disembuhkan, ada yang datang cuma minta angka, ya 3 angka, 4 angka lumayan lah. Enggak, ini bukan soal pembuktian ilmiah, tetapi sebuah keyakinan yang hidup di dalam masyarakat. Kalau ada orang yang mati itu hidup lagi, orang ini akan dianggap punya daya, kemampuan, pengetahuan yang lebih dari manusia pada umumnya. Nah, Yesus itu kan membuat macam-macam mukjizat. Lalu orang memikirkan, oh pantesan dia punya kuasa-kuasa yang seperti itu. Pantesan dia bisa membuat macam-macam mukjizat karena memang dia adalah Yohanes yang sudah hidup lagi. Nah, kemudian yang lain lagi mengatakan Yesus itu Elia atau muridnya Elisa. Kenapa? Bapak Ibu, Elia dan Elisa itu nabi yang membuat banyak mukjizat. Di perikop sebelumnya bab 8 ayat 1 itu kan Yesus menggandakan roti kan ya. Nah, di kitab raja-raja, 2 raja-raja ya, Elisa itu menggandakan roti. Walaupun tidak sedahsyat yang dilakukan Yesus ya. Elisa cuma 20 roti untuk 100 orang. Nah, Yesus ini 7 roti untuk 4.000 orang, 5 roti untuk 5.000 orang. Nah, apa yang dilakukan oleh Yesus itu mengingatkan orang pada nabi di Perjanjian Lama. Yesus menyembuhkan orang kusta. Elisa pernah mentahirkan orang kusta walaupun caranya beda. Yesus hanya menjamah. Yesus hanya mengatakan, jadilah engkau tahir. Tapi kemudian kalau Elisa
itu nyuruh seorang yang sakit kusta, sana berendam di Sungai Yordan 7 kali. Nah, yang satu ini, Yesus membangkitkan orang mati. Nggak ada yang menyaksikan selain 5 orang tadi ya. Tapi orang yang ada di luar ruangan sudah jelas tahu. Tadinya dia mati, Yesus masuk, Yesus keluar, anak itu hidup. Berarti Yesus yang membangkitkan. Dan ini sudah cukup untuk membuat orang banyak mengingat dia itu Elia. Nabi yang bisa dikatakan nomor 2 di perjanjian lama. Nomor 1-nya Musa. Terus, ayat 29. Ia bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya minta tolong Bapak Ibu bandingkan dengan yang di Injil Matius ya. Bapak Ibu bandingkan dengan Matius yang ada di bab 16 ya. Sudah ketemu bab 16, Matius 16. Bapak Ibu lihat ke ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Nah, kalimat yang di Injil Matius bisa dikatakan lebih lengkap. Engkau adalah Mesias, Anak Allah. Nah, Bapak Ibu begini ya. Ini sebutan Mesias dan anak Allah ini perlu kita perhatikan. Kenapa? Sekarang begini pertanyaannya. Kepada Yesus itu dikenakan gelar Mesias yang adalah anak Allah atau dikenakan 2 gelar. 1 Mesias, 2 anak Allah. Di memori Bapak Ibu yang mana yang dipahami? Kepada Yesus dikenakan gelar, 1 gelar Mesias yang adalah anak Allah atau 2 gelar Mesias dan anak Allah. Ayo, nggak pernah ditanya begini kan? 2 apa? 2 ya. Ya, 2. Ya, itu yang saya pahami dulu juga begitu. Tapi kemudian pertanyaan, kenapa Mesias disebut anak Allah? Kenapa anak Allah itu menyertai terus pada gelar Mesias? Jadi ini 1 atau 2 gitu. Itu pertanyaan yang lama muncul dan kemudian di pemahaman saya juga sama. Kepada Yesus dikenakan gelar ini 2 sekaligus, Mesias dan anak Allah. Tapi dalam penyelidikan gitu ya, dalam pembacaan, dalam belajar saya lebih lanjut, itu begini, ada 1 Mazmur itu yang membuat saya menjadi lebih paham kaitan antara anak Allah dan Mesias. Sekarang Bapak Ibu silahkan membuka. Jadi Matius 16-nya diberi tanda ya. Lalu Bapak Ibu silahkan membuka Mazmur 2. Bapak Ibu pernah lihat Tuhan tertawa nggak? Yang diingat Tuhan marah terus. Coba lihat ayat 4. Lihat Mazmur 2 ayat 4. Udah ketemu belum? Sudah. Udah.
Ibu dengar Tuhan tertawa kan? Di sini mengolok-olok, Pak. Nggak ada tertawanya? Oh ya? Coba baca ayat 4. Ada. Ada Dia ayat yang Ya, yang bersemayam. bersemayam. Coba lihat dia ayat yang bersemayam di surga tertawa. Ya. Oh iya sih, Yes. tertawa. Sorry. Nah, itu coba sekarang Ibu peragakan gimana kalau Tuhan tertawa itu. Nah, sekarang begini, ini tertawanya tapi tertawa mengolok-olok ya, bukan tertawa lucu. Nah, kemudian sekarang ayat 5. Lalu ia berkata kepada mereka dalam murkanya dan dalam kobaran amarahnya ia menggemparkan mereka. Nih, Tuhan yang berkata ya, Allah yang berkata, akulah yang melantik rajaku di Sion, di gunungku yang kudus. Melantik raja itu sama dengan mengurapi seorang menjadi raja. Nah, orang yang diurapi itu kan sama dengan Mesias. Ya kan? Kemudian ayat 7. Aku memberitahukan ketetapan Tuhan. Ini akunya pasti bukan Tuhan. Ibu Ana, tolong diperiksa yang bocor-bocor ini, Bu. Kayak bunyi orang tidur. Ngorok. Nah, kemudian ayat 7 jadinya siapa yang bicara? Ia berkata kepadaku, engkaulah anakku, pada hari ini engkau kunyatakan sebagai anak. Nah, di ayat 7, aku yang bicara ini adalah raja yang dilantik Tuhan. Aku yang berbicara itu adalah raja yang diurapi Tuhan atau Mesias. Jadi, di ayat 7 Mesias berkata, ya, Mesias memberitahukan ketetapan Tuhan. Tuhan berkata kepada Mesias, engkau anakku, hari ini engkau kunyatakan sebagai anak. Nah, dari Mazmur 2 ini kita tahu orang yang diurapi oleh Allah menjadi raja itu kan sama dengan Mesias. Nah, oleh Tuhan, Mesias itu disebut sebagai anaknya. Jadi, kalau begitu, kita perlu memahami Mesias itu adalah anak Allah karena diangkat oleh Allah menjadi anaknya. Udah. Tapi mengingatnya, Mesias yang adalah anak Allah. Ya, memang begitu keterangannya. Ini bukan saya yang mengada-ada ya. Sekarang Bapak Ibu kembali ke Injil Markus tadi. Yang Matius ya. Kalau Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Berarti Bapak Ibu bisa lihat dengan jelas Petrus memiliki pemahaman seperti yang disampaikan di dalam Mazmur 2 tadi. Dan itu hal yang bisa dikatakan pemahaman yang sifatnya umum di antara orang-orang Yahudi. Kalimat selanjutnya yang di Matius 16. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Maksudnya, Petrus sampai pada pengakuan bahwa Yesus itu adalah Mesias yang adalah anak Allah, itu karena Bapa menyatakan hal itu kepada Petrus. Petrus bisa memiliki pemahaman seperti itu dan menyampaikan ucapan pengakuan tentang Yesus itu karena dia mendapatkan
pernyataan dari Bapa. Bapa menolong Petrus sehingga Petrus sampai pada pengakuan itu. Nah, itu yang kita perlu perhatikan. Nah, kemudian 18, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Ini kalimat ini yang menimbulkan macam-macam pemahaman ya. Terutama begini, kalau orang Katolik akan mengatakan, oh ini yang menjadi dasar Petrus menjadi kepala pemimpin gereja. Tapi kemudian ya orang-orang dari saudara-saudara dari gereja-gereja lain nggak akan mengakui yang seperti itu. Apalagi kalimat apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Di dalam gereja Katolik ini bicara tentang kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada Petrus dan pada para penggantinya berkaitan dengan pengampunan. Jadi ini kita bisa memahaminya begini. Kewenangan Yesus memberikan kewenangan kepada Petrus untuk mengampuni dosa, gitu kan? Lalu kan Petrus itu kan nggak selamanya hidup, ada yang menggantikan Petrus. Kita menyebutnya itu Dewan Para Rasul. Dan kemudian di dalam gereja Katolik ketemulah kita dengan Dewan Para Uskup. Kuasa yang dulu diberikan kepada Petrus juga diberikan kepada para penggantinya. Dan kemudian mereka yang ditahbiskan dan mengambil bagian dalam tahbisan para uskup itu juga mendapatkan kuasa kewenangan untuk mengampuni dosa tadi. Nah, ini umat Katolik memahaminya begitu, tetapi dari gereja lain nggak akan mengatakan yang seperti itu. Tetapi begini saja, yang ada di dalam pemahaman gereja Katolik, Bapak Ibu, kita tetap pegang itu ya. Kalau Bapak Ibu nggak pegang itu ya nggak akan bisa terima sakramen tobat. Tetapi kita lihat ya yang di dalam teks kita akan menemukan, aku akan mendirikan gerejaku di atas Petrus. Di atas Petrus, Yesus akan mendirikan gerejanya. Nah, sekarang ini begini, apa maksud awal dari kalimat ini? Bapak Ibu, ini begini. Kalau kita bicara tentang komunitas-komunitas orang-orang di zaman dulu, komunitas-komunitas di zaman dulu, itu Bapak Ibu akan menemukan ya, komunitas ini bisa menjadi kuat karena karisma atau kekuatan dari seorang yang bisa dikatakan ada dalam komunitas itu. Ya, sekarang juga masih ada kelompok-kelompok yang seperti itu ya. Komunitas yang terbentuk karena bisa dikatakan wibawa atau kemuliaan dari seseorang itu. Sampai sekarang masih ada, nggak terpengaruh struktur organisasi. Nah, Bapak Ibu silahkan membayangkan di antara 12 rasul, Petrus itu menjadi orang yang seringkali di dalam Injil itu menjadi juru bicara. Orang ini seringkali menjadi yang dituakan. Nah, kemudian karena menjadi orang yang bisa dikatakan
ya punya kewibawaan, dituakan, maka Petrus punya peran penting di dalam jemaat. Tapi kemudian harus diingat, ini Petrus bisa memiliki kewibawaan yang seperti ini sudah bisa dipastikan karena Yesus yang memberikannya. Kalau menggunakan analogi orang-orang di zaman dulu ya, satu kelompok itu terbentuk dan orang yang punya karisma itu yang memimpin. Begitu kan ya? Begitu pemimpin karismatis ini meninggal, nah muridnya yang paling utama, yang paling dekat, itu yang kemungkinan besar akan menduduki tempat di dalam komunitas itu. Nah, seperti itu. Jadi, kalau dikatakan Petrus itu akan menjadi batu karang tempat didirikannya gereja Kristus, awalnya maksudnya seperti itu, tapi kemudian dalam perjalanan waktu, gereja Katolik memahaminya Petrus sebagai pribadi yang utama di dalam gereja. Dia yang kemudian menjadi pemimpin gereja setelah para rasul memberitakan Yesus. Tapi kemudian ada situasi yang berubah. Ayat 21, Matius 16:21. Sejak hari itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah ini, Petrus yang baru saja mengakui Yesus sebagai Mesias anak Allah, itu berkata ayat 22, Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Apa yang tidak akan menimpa engkau? Apa yang akan dijauhkan Tuhan dari Yesus? Bapak Ibu balik lagi ke ayat 21. Dibunuh, menanggung penderitaan, dan dibunuh. Lalu dibangkitkannya itu kedengarannya cuman sekilas, nggak terlalu diperhatikan Petrus. Jadi Petrus itu kan yakin Yesus itu Mesias, anak Allah. Nggak mungkin Mesias kok mati. Petrus tidak bisa menerima ucapan yang disampaikan oleh Yesus. Tapi kemudian ayat 23, Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Nah, ini perhatikan, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ini yang dilakukan oleh Petrus ketika dia disebut iblis oleh Yesus. Memikirkan yang dipikirkan manusia, bukan memikirkan yang dipikirkan Allah. Yesus mau menderita, mati, dan bangkit karena memikirkan yang dipikirkan Allah. Petrus berpikir, nggak mungkin Mesias kok mati. Mesias nggak boleh mati. Mesias harus hidup, kuat, menggerakkan orang Yahudi, melawan penguasa Romawi. Sesudah itu, sesudah mengalahkan Roma, Mesias harus menjadi raja dan membawa kesejahteraan untuk orang-orang Israel. Jadi Mesias nggak boleh mati. Itu yang dipikirkan Petrus, dan menurut Yesus, itu yang dipikirkan manusia. Bayangkan kalau Yesus jadi rajanya. Semua hidup sejahtera. Nggak ada yang kekurangan makan, nggak ada yang sakit, bahkan nggak ada yang mati. Itu yang dipikirkan manusia. Dipikirkan orang Yahudi, dipikirkan Petrus. Yang dipikirkan Yesus, manusia harus bersih dari dosa. Manusia yang bersih dari dosa nanti harus bangkit dari kematian, terus masuk hidup kekal. Bapa mikirin begitu. Nah, kenapa Petrus disebut iblis? Kalau membaca Matius yang bab 4, Bapak Ibu akan menemukan, kita sudah lihat ya, iblis disebut pencoba. Di telinga Yesus, ucapan Petrus itu terdengar sebagai cobaan atau godaan. Yesus
Kalau engkau jadi Mesias, engkau jadi raja setelah mengalahkan Roma, maka engkau akan jaya. Engkau akan dipuji, engkau akan mulia. Enak sekali pasti jadi raja. Nah, apa yang diucapkan Petrus terdengar sebagai godaan. Maka Yesus mengatakan, enyahlah engkau iblis. Tapi Bapak Ibu boleh juga dicek di terjemahan yang lain yang bahasa Inggris gitu ya. Apakah dalam bahasa Inggris itu enyahlah? Ada yang bisa buka terjemahan Inggris? Bunyinya apa kalau di dalam teks Inggris yang Bapak Ibu punya? Ada yang Sebentar. Oh, sebentar. Ya, silahkan. Ayat berapa Pak? Iblis, nyala iblis itu di 116. 16:23. 23. Get behind me, Satan. Nyala. Kalau diterjemahkan apa itu Pak? Get behind me itu. Get behind me. Get behind me. Ambil. Mundurlah atau ya nyala gitu. Pergilah gitulah. Get behind me. Get behind. Get behind me. Ini terjemahan You are an saya, offense to me. You are an offense to me, dia tambahin. offense. You are no offense. Offense ya. Melawan. Jadi perlawan ya apa sih? Yang menolak gitu Pak. Ya, yang lebih dekat dengan teks Yunani itu yang get behind me tadi. Kalau memakai kata harafiah, Petrus, mundur kamu. Lebih harafiah lagi, berdiri di belakangku kamu. Aku yang ada di depan dan kamu ngikuti aku. Bukan, kamu di depanku dan aku harus ngikuti kamu. Jadi kalau pakai bahasa sini ya, terus kamu jangan dikte aku. Kamu yang harus ngikuti aku, bukan aku yang harus ngikuti kamu. Nah, sekarang lebih sederhananya, jadi ini bukan enyahlah itu lenyaplah, menghilanglah gitu. Bukan itu yang dimaksudkan. Tapi Petrus, ucapanmu terdengar sebagai godaan di telingaku. Pergi, pindah kamu ke belakangku, ikuti aku. Aku enggak akan ngikuti omonganmu. Kamu yang harus ngikuti omonganku. Nah, begitu maksud dari ucapan Yesus itu. Tidak mengada-ada, sekali lagi ya Bapak Ibu, boleh periksa kok. Sekarang gampang kok meriksa teks Yunaninya, teks yang Bapak Ibu pahami terjemahannya. Itu bisa diperiksa kok. Googling sudah gampang. Nah, jadi itu yang dimaksudkan, bukan soal tiba-tiba Petrus kerasukan iblis lalu menggoda Yesus, bukan begitu. Tapi ucapan Petrus terdengar sebagai godaan, dan karena itu Petrus ingatkan, mundur kamu, berdiri di belakang. Kamu yang harus ngikuti aku, bukan aku yang harus ngikuti kamu. Terus habis itu, ya sudah. Nanti ada cerita selanjutnya nggak menyinggung tentang ini Petrus, tapi nanti kita akan lihat bagaimana Yesus menampakkan kemuliaan. Nah, Bapak Ibu sampai di sini dulu. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Silahkan, Bu Ana. Ya, terima kasih Pak Seto. Silakan Bapak Ibu yang barangkali ada mau ditanyakan. Silakan. Nggak ada masalah? Atau seperti Maria menyimpan semua di dalam hatinya. Boleh saya Pak? Boleh Bu? Silakan Pak Oki. Malam Pak. Jadi kenapa ini diterjemahkan nyala Pak?
Ya, pertanyaannya kan jadinya balik ke saya, tapi saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat apa yang sebenarnya tertulis, itu yang saya maksudkan. Tapi begitu Bapak membaca enyahlah tadi, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu kalau mendengar kata enyahlah? Coba Bapak Ibu periksa dalam bahasa Indonesia. Minta tolong ya, Bapak Ibu periksa di KBBI. Periksa di KBBI. Enyahlah, enyah itu artinya Minggir, ke pinggir. ya, sudah baca KBBI-nya itu Di mana? di Kamus Besar Bahasa Indonesia, silahkan periksa. Pergi, lari. Kenapa? Pergi, lari. Pergi, Pergi, terus ada lagi? lari. Ya, Mengusir, menyuruh pergi. mengusir, menyuruh pergi. Membunuh. Tuh, ada yang lebih berat lagi tuh kan. Pergi, lari, mengusir, menyuruh pergi, membunuh gitu ya. Ya. Nah, dari pilihan kata yang ada dalam bahasa Indonesia, ya rupanya yang penerjemah memilih teks ini. Tetapi begini, ketika kita membaca terjemahan, kita boleh kok memeriksa teks asli untuk mengerti apa yang sebenarnya dikatakan. Yang bisa menjawab kenapa kami pilih kata enyahlah, itu yang menerjemahkan. Dan dalam bahasa Indonesia TTP yang lama pun digunakan kata enyah, pergi. Itu ya. Tapi dalam studi kitab suci yang kemudian dilakukan adalah ini sebenarnya apa sih yang dimaksudkan? Nah, untuk mengerti sebenarnya apa, balik ke teks Yunani, lalu ketemulah caranya bagaimana. Satu teks Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu periksa terjemahan bahasa Inggris saja. Dalam bahasa Inggris ada 26, kalau nggak salah ingat ada 26 teks terjemahan Inggris ya. Bapak Ibu akan menemukan yang berbeda-beda. Yang dibaca Bu Leni tadi apa, Bu? Yang bahasa Inggris tadi? Get behind. Go behind. Get behind me. Get behind. Oh iya, get behind me. Get behind me. Satan. Yang offense tadi? Ya, sesudah itu dia bilang, you are an offense to me. You are a Jadi sambungannya, Pak. Kenapa? Sambungannya dari itu. Get behind me, Satan. You are an offense to me. Gitu maksudnya. Nanti Bapak Ibu boleh periksa terjemahan yang lain akan menemukan macam-macam perbedaan itu ya. Tapi kemudian, jadi kalau dalam belajar kitab suci, kalau di dalam teks bahasa Indonesia misalnya kita menemukan ada hal yang sulit dipahami, ini kalimatnya kok berasa saya susah mengerti, maka yang bisa dilakukan, yang pertama, Bapak Ibu buka kitab suci dalam bahasa Indonesia masa kini, lebih gampang. Kemudian kalau mau yang lebih serius lagi, Bapak Ibu buka terjemahan lain dalam bahasa Inggris misalnya. Atau kemudian yang lebih serius lagi, buka teks Yunani dan Bapak Ibu cari terjemahan harafiahnya. Akan begitu. Ya, begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Masih ada? Tidak ada lagi nih. Baik. Seto ini, Oh, ya, Pak. Bu Ana, ya. Ya, silakan, Pak. Enggak sih, nyala iblis. Yesus katakan ke Petrus, ya iblis gitu ya. Dalam arti, dalam tanda petik iblis, karena dia berpikir secara manusia. Gitu. Tapi bukan tudingan, tapi perkataan ini cukup keras terhadap Petrus. Ya. Nah, ini merupakan
peringatan buat kita-kita yang lain untuk jangan berpikir secara manusiawi, tapi secara Allah gitu. Ini menurut Pak Seto bagaimana Yang menjelaskan? ini dulu, klarifikasi dulu, Bapak Ibu tolong buka lagi Matius bab 4 ayat 1 dan kemudian ayat 3. Oh, Matius 4. Matius ya. Matius bab 4. Ini sebab 4 yang percobaan. Yesus dibawa kepada gurun untuk dicobai iblis. Itu ayat 1. Kemudian ayat 3. Oh, ya, ayat 3. Maka datanglah si pencoba. Nah, di situ dengan jelas kita bisa melihat iblis disebut sebagai pencoba. Nah, bagaimana iblis mencoba dalam arti menggoda Yesus? Bapak Ibu silahkan periksa 3 pencobaan itu. Dalam 3 pencobaan itu, kalau di Injil Matius, perhatikan pencobaan yang ketiga. Di Matius, perhatikan pencobaan yang ketiga. Yesus dibawa ke atas gunung yang tinggi, lalu iblis menunjukkan kepada Yesus kerajaan dunia, lalu mengatakan, semua akan kuberikan kepadamu kalau kamu sujud menyembah kepadaku. Yesus digoda jadi raja, kan itu? Yesus digoda jadi raja. Dan di ucapan Petrus tadi, Yesus juga digoda untuk jadi raja. Kalau Yesus jadi raja, dia akan mendapatkan kenikmatan yang diterima oleh raja-raja dunia, kan? Jadi yang itu tadi di telinga Yesus ucapan Petrus itu godaan. Nah, kemudian baru yang berikutnya. Kalau kembali ke yang bab 16 ditunjukkan dengan jelas perbedaan. Petrus memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Yesus memikirkan apa yang dipikirkan Bapa. Nah, kalau kita berpikir sebagai manusia, ini tidak semua hal yang kita miliki sebagai manusia itu negatif loh ya. Walaupun kadang-kadang orang ngomong kalau udah ngomong manusia itu negatif saja. Manusiawi. Kalau orang sudah ngomong manusiawi itu ngomong positif apa negatif coba? Negatif. Seringkali digunakan untuk menyebut sesuatu yang negatif. Kalau orang mengatakan namanya juga manusia, itu ngomongin keunggulan, keutamaan, kekuatan, enggak, kelemahan. Bela diri ya. Nah, sekarang begini, kalau bicara tentang soal kelemahan yang manusiawi ini ya, sekarang begini, manusia ini kan hidup dalam dunia itu kan ya penderitaan demi penderitaan gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah lupa kapan terakhir menderita, tidak ada soal. Tapi selama orang hidup di dunia, orang ya mengalami penderitaan itu. Dan silahkan Bapak Ibu membayangkan di zaman Petrus itu. Mereka dijajah, mereka harus bayar pajak. Dan kemudian keinginannya apa? Yang sebaliknya. Enak ya kalau nggak bayar pajak lagi. Enak ya kalau nggak dijajah lagi. Enak ya kalau punya raja seperti Yesus. Bapak Ibu, begini, amati yang ada di dalam diri kita. Kita ngomong tentang manusia ini tadi. Kalau Bapak Ibu itu hidupnya sudah enak, yang Bapak Ibu pikirkan apa lagi? Tapi coba pikir ingat yang sebaliknya. Bapak Ibu yang pernah ya ngalami susahnya makan.
Susah makan itu karena memang nggak ada yang dimakan, maksudnya itu. Pada waktu itu ada nggak di pikiran, enak ya kalau nggak kesulitan makan lagi. Waktu masih naik bis Patas 2 dulu, gitu ya. Masih udah nggak ada kan Patas 2. Sekarang Bapak Ibu kalau yang pernah naik Patas udah berdiri sampai bosen berdiri kan. Giliran komplain sama sopir, sopirnya juga komplain. Saya dari tadi duduk pengen berdiri nggak bisa. Ketika kita dalam suasana seperti itu, melihat mobil lewat sebelahnya, kepikiran nggak? Pernah nggak kepikiran, enak ya kalau punya mobil sendiri nanti? Nah, Bapak Ibu, pemahaman, pemikiran, perasaan yang seperti itu, Bapak Ibu silakan bayangkan yang ada dalam diri Petrus. Bayar pajak, dikuasai oleh Roma, mereka sendiri mengalami sakit dan seterusnya, lalu membayangkan kalau Yesus jadi raja, merdeka kita. Itu yang dipikirkan Petrus, yang dipikirkan Yesus enggak begitu. Yesus berpikir jauh lebih hebat daripada yang dipikirkan Petrus. Yesus tidak berpikir tentang hidup dunia, tapi hidup surga. Yesus tidak berpikir tentang hidup duniawi, ragawi, tapi Yesus berpikir tentang hidup manusia setelah hidup di dunia ini berakhir. Hidup yang sifatnya bisa dikatakan lebih rohani. Peringatan serius, ya jangan sampai ikut Yesus hanya memikirkan yang sifatnya ragawi. Rugi kalau yang dipikirkan hanya soal raga. Lukasnya begini, menjadi pengikut Yesus supaya kaya. Nggak ada sih orang Katolik yang kayak gitu. Yang pengen jadi Katolik karena gitu, kalau itu ada. Tiap minggu orang-orang Katolik bikin gereja, bikin jalan macet kok. Mobilnya banyak. Tapi yang sebaliknya, yang harusnya dipikirkan apa? Bagaimana menggunakan yang ragawi ini untuk yang sifatnya lebih rohani dan surgawi. Itu, Pak. Ya, Pak Seto. Saya lanjut lagi, Bu Ana, boleh? Pada perikop sebelumnya itu Yesus memberi status nantinya Petrus akan menjadi batu karang, bisa membangun gereja di atas batu karang, lalu ia kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Artinya derajat Petrus itu tinggi gitu. Tapi pada perikop berikutnya, secara manusiawi, Petrus membuat pilihan discernment yang salah gitu. Harusnya dia berpikir secara Allah, tapi secara manusia. Kemudian juga mungkin waktu itu Mesias dianggap sebagai penyelamat bangsa gitu ya, lebih ke politis atau ya seperti itu gitu pas itu. Jadi perikop ini menarik dibaca gitu. Itu aja sih dari saya. Ya, terima kasih. Ada yang menyakitkan Pak kalau mendengar perikop ini. Coba Bapak Ibu perhatikan ayat 17. Bukan manusia ya, yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Bapakku di surga menyatakan kepadamu bahwa aku adalah Mesias. Kemudian ayat 23. Ada Yesus. Nyala iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Batu sandungan. Coba dari dibantu terima pernyataan dari Bapa gitu ya. Lalu di ayat 23 Petrus disebut iblis. Apa nggak sakit itu dengarnya? Ya, dibanting habis. Nah, tapi begini juga Bapak Ibu, kalau kita
menggunakan teks ini untuk melihat apa yang ada di dalam diri kita, Bapak Ibu, hal yang senada, hal yang sama juga bisa terjadi dengan kita. Dari mulut yang sama yang digunakan untuk memuji Tuhan ini, mulut cuma satu kan ya, digunakan untuk memuji Tuhan. Tuhan juga menggunakan mulut kita untuk menghibur, untuk menguatkan, untuk menegur, dan seterusnya. Tapi amati Bapak Ibu, amati mulut sendiri-sendiri ya, jangan amati mulut orang lain. Dari mulut yang sama, pernah nggak keluar kata-kata yang menyakiti orang lain? Dan lebih tahan lama kan ya, menyakiti pakai kata itu. Kata-kata yang menuduh, mengungkapkan kebencian, mengungkapkan iri hati, dan seterusnya bisa muncul dari mulut yang sama yang digunakan untuk memuji Allah itu. Nah, jadi Bapak Ibu, ya saya tidak bicara tentang dinamika antara pengaruh Bapa dan pengaruh iblis dalam kehidupan manusia itu ya. Lain kali diskusi yang seperti ini. Tapi cukuplah kita melihat Allah itu bisa berbicara kepada kita, menggunakan diri kita untuk melakukan yang dikehendakinya. Tapi diri kita ini juga, kalau nggak waspada, bisa terpengaruh oleh iblis, terpengaruh oleh dosa, dan untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh dosa, kalau pakai bahasa Paulus. Begitu, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Nanti akan ketemu juga ya. Di sini Petrus ngaku Yesus adalah Mesias gitu ya. Tapi nanti di kisah sengsara Petrus mengatakan, aku nggak kenal sama dia. Ya. Iya, betul. Pak, saya Pak. Itu Ya. tanya Bu Ana boleh apa enggak? Ya, monggo. Silakan Pak Roy. Jangan-jangan cuma disuruh doa penutup aja, nggak boleh tanya. Pak, untuk yang 19, Pak. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Apakah hanya tentang pengampunan, Pak? Gimana Ya. ajaran iman enggak ya, Pak? Ya, Ya. Kita ini dalam hal ini kita akan sangat terpengaruh apa yang disampaikan, dipahami di dalam gereja Katolik kan. Bapak Ibu pernah mendengar istilah primat Petrus gitu. Jadi bisa dikatakan begini saja. Tuhan Yesus memberikan kewenangan kepada Petrus. Kewenangan apa? Masuk surga apa enggak itu terserah Petrus. Saya pakai bahasa Lukas dulu ya. Jadi Tuhan memberikan kewenangan kepada Petrus. Petrus, kamu yang pegang kunci kerajaan surga ya. Kamu bisa menentukan atau membuat orang masuk surga atau enggak masuk surga. Caranya bagaimana? Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Kalau kamu mengampuni orang, dosanya diampuni. Kamu nggak ngampuni dosa, kemudian dosa itu juga tidak akan diampuni. Kalau dosa tidak diampuni, nggak akan bisa. Orang bersih dari dosa nggak akan masuk surga. Ini tidak sama dengan kemudian, Petrus bisa bergaya, gitu ya. Bukan. Bukan seolah-olah Petrus yang jadi pemegang kuasa dan berlaku sewenang-wenang. Tetapi ini begini. Sekarang begini dulu. Bapak Ibu, mengingatnya begini aja. Tuhan Yesus dulu menyembuhkan orang sakit kan ya? Ya. Ya. Sekarang Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit apa enggak? Iya. Ya. Tuhan Yesus dulu mengusir roh jahat. Sekarang Tuhan mengusir roh jahat apa enggak? Iya, melalui orang yang mendapat karunia, Pak. Tuhan Yesus dulu berfirman. Sekarang Tuhan Yesus berfirman apa enggak? Iya. Tuhan Yesus dulu mengampuni dosa. Sekarang Tuhan Yesus mengampuni dosa apa enggak? Mengampuni, Pak.
Nah, ketika Tuhan Yesus sekarang memperhatikan orang sakit, dia perlu perantara. Perantara itu maksudnya orang yang diberi kuasa gitu ya. Bapak Ibu silakan mengingat sakramen pengurapan. Ya, perminyakan. Tuhan Yesus masih bersabda. Bapak Ibu silakan mengingat para ini kalau ikut misa itu. Demikianlah sabda Tuhan. Jadi yang membuat firman Allah itu terdengar siapa? Lektor kan? Lewat mulut lektor, firman dibacakan, sehingga lewat mulutnya Tuhan berbicara dan kita mendengar. Tuhan masih mengampuni dosa. Di dalam gereja Katolik, ketemulah kita, pengampunan itu diberikan, disampaikan lewat ini orang-orang yang mendapatkan kuasa atas hal itu. Kalau kemudian ada yang berkata, kenapa nggak minta pengampunan langsung kepada Tuhan? Boleh nggak pertanyaan juga digeser? Jangan, kenapa harus ada yang bacain kitab suci? Kenapa harus ada kitab suci? Kenapa nggak dengerin aja Tuhan langsung bicara? Nggak ada yang mengatakan begitu kan? Kenapa harus ada yang menumpangkan tangan, mengurapi, sehingga orang itu sembuh? Kenapa nggak biarkan aja Tuhan menyembuhkan sendiri? Kalau mau yang menyembuhkan, enggak ya udah. Nah, dalam hal ini ada orang-orang yang bisa dikatakan nggak konsisten. Kalau dirinya digunakan oleh Tuhan untuk menyembuhkan, wah itu seolah-olah satu-satunya kebenaran. Lupa kalau manusia nggak cuma butuh kesembuhan, manusia juga butuh pengampunan. Dan pengampunan itu ya disampaikan di dalam ini tadi sakramen. Tuhan hadir dan kemudian menyatakan apa yang dikehendaki. Kehadirannya itu ada sarananya. Bisa juga ini orang yang jadi sarana kehadirannya. Itu sekali lagi Bapak Ibu kalau kita memahami di dalam rangka ini gereja Katolik ya. Dan itu yang dipegang sampai ini sekarang. Begitu Pak. Matur nuwun, Pak. Orang lain memahaminya bagaimana? Nah, nanti saya sudah sampaikan pemahaman yang lebih umum tadi. Ya, begitu Pak. Ya Pak, matur nuwun, Pak. Ya, ya. Baik, ini nggak boleh ada yang nanya lagi. Kita mau ke Gunung Tabur. Silakan Matius bab 17. Matius 17 ya. 6 hari kemudian, terhitung sejak pengakuan Petrus tadi ya, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Petrus, Yakobus, Yohanes melihat Yesus berubah rupa. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan jubahnya menjadi putih berkilauan. Lihat, Bapak Ibu, ini yang tampak di mata Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, kemudian agak melompat. Ayat 5. Sementara ia berkata-kata, tiba-tiba awan yang terang menaungi mereka, dan dari awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Bapak Ibu yang minta tolong diamati, ini wajah Yesus berubah rupa ya. Lalu wajahnya bercahaya seperti matahari, jubahnya jadi putih berkilauan. Kemudian ayat 5,
awan menaungi mereka. Jadi menaungi mereka itu siapa? Ya ada Yesus, Musa, Elia, dan mereka 3 orang rasul tadi ya. Lebih spesifik lagi, wajah Yesus bercahaya lalu diselimuti oleh awan. Dan ini terjadinya di gunung. Nah sekarang, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendengar kata gunung gitu ya, terus Bapak Ibu ingat di Perjanjian Lama, gunung apa yang muncul nomor 1 di memori Bapak Ibu? Kita nggak cukup hanya berpikir secara manusia, tetapi pelan-pelan kita semakin mensinkronisasi. Jadi kalau Bapak Ibu mengingat Perjanjian Lama, ya, kemudian Bapak Ibu ditanya gunung, gitu, gunung apa, gitu, yang nomor 1 muncul di memori Bapak Ibu? Sinai. Sinai ya. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan ke kitab Keluaran ya, untuk cari Gunung Sinai. Bab 24. Keluaran 24. Bapak Ibu lihat ke ayat 16. Kemuliaan Tuhan bersemayam. Sudah ketemu? Sudah. Kemuliaan Tuhan bersemayam di atas Gunung Sinai. Terus ayat 17. Di depan mata orang Israel, kemuliaan Tuhan di puncak gunung tampak seperti api yang menghanguskan. Mulia itu artinya berkilau, bercahaya, gitu ya. Berkilau, bercahaya. Jadi ketika Tuhan itu hadir di atas Gunung Sinai, tampak kemuliaannya. Dan kemuliaan Tuhan itu bercahaya, berkilau, bercahaya. Seperti apa? Seperti api yang menghanguskan. Nah sekarang begini dulu Bapak Ibu, kalau membayangkan atau mencari gambaran tentang cahaya, ya di zaman dulu itu pilihannya cuma api dan matahari kan ya. Dulu sebelum ada lampu, sebelum ada listrik, sebelum ada blitz, yang namanya berkilau, bercahaya itu kalau enggak api, matahari. Nah kalau sekarang ada api, ada matahari, ada listrik, ada ana, gitu ya. Itu ada ana cahaya, gitu. Nah, sekarang kalau orang berhadapan dengan kemuliaan Allah, itu orang nggak tahan. Kepercayaan di dalam Perjanjian Lama, orang kalau sampai memandang wajah Allah, mati dia. Kalau ada orang melihat Allah dan nggak mati, itu pasti orang istimewa. Musa, Yesaya, lalu ini ayahnya Simon itu, Pak Manoah, itu melihat Tuhan tapi tetap hidup. Jadi supaya kemuliaan Tuhan itu tidak membunuh, tidak menyakiti orang Israel, maka kemuliaan itu diliputi oleh awan, dan awan menutupi gunung itu selama 6 hari. Jadi setiap kali kemuliaan Tuhan hadir, supaya tidak membahayakan, maka kemudian kemuliaan Tuhan akan diliputi dengan awan. Ketika nanti Musa sudah membuat kemah suci, kemuliaan Tuhan hadir di kemah suci, kemuliaan Tuhan diliputi oleh awan. Nah,
Pada waktu selanjutnya ada api, ada kemuliaan, ada cahaya yang diselimuti oleh awan. Ini menjadi sarana atau tanda kehadiran Allah. Bapak Ibu sekarang silahkan ke Gunung Tabor tadi ya, tapi nggak ada Tabor ya, nggak ada kata Tabor ya. Ingat nama Tabor itu diperoleh dari pemahaman di sekitar Kaisarea Filipi. Itu yang paling masuk akal. Yesus menampakkan kemuliaan itu ya di Tabor. Nggak perlu sampai ke Gunung Hermon, ketinggian, kejauhan. Di atas gunung ini, Bapak Ibu lihat, Yesus menampakkan kemuliaan. Lihat, wajahnya bercahaya seperti matahari, jubahnya menjadi putih berkilauan, terus kemudian ada awan yang menyelimuti. Suasana Sinai sekarang ada di Tabor, gitu maksudnya. Lalu kalau dari dalam awan itu ada suara, ini anakku, berarti yang ngomong itu kan Bapaknya. Siapa Bapak Yesus? Allah yang menampakkan diri di Sinai, Allah orang Israel, itulah Bapa bagi Yesus. Dan kemudian begini, kalau wajah Yesus itu menjadi berkilauan, berarti itu sama dengan kemuliaan Bapa juga hadir dalam diri Yesus. Lebih lanjut, dalam peristiwa ini Bapak Ibu, kita menjadi tahu siapa sebenarnya Yesus. Dia memang manusia, iya, tetapi di puncak gunung ini dia menampakkan kemuliaan ilahi, kemuliaan surgawi. Nah, begitu maksudnya. Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu lihat ayat 4. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, sungguh baik kita berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kau dirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Sekarang begini, Bapak Ibu, perhatikan ucapan Petrus di ayat 4. Tuhan, sungguh baik kita berada di tempat ini. Di Alkitab yang Bapak Ibu pegang, kalimatnya bagaimana? Sama atau beda? Sama. Sama. Maksudnya apa tempat ini? Sungguh baik kita berada di tempat ini. Baiknya itu Karena kemuliaan Tuhan nampak. enggak, baiknya itu gimana? Itu ngomong perasaan atau ngomong pemandangan atau ngomong apa? Sungguh baik kita berada di tempat ini. Ini ngomong mata, melihat, atau ngomong rasa? Rasa. Rasa kan ya? Kalau Bapak Ibu cuma melihat, kalau yang dilihat baik itu pemandangan, yang kelihatan cuma apa coba? Wajah Yesus yang berwajah yang berkilau, terus ada Musa, ada Elia. Kalau kita ngomong tentang apa nyebutnya ya, ketemu pribadi-pribadi seseorang, lalu lihat pemandangan tentang orang-orang itu. Tunggu dulu, apakah itu yang dimaksudkan? Rupanya bukan. Sungguh baik ya kita berada di tempat ini. Kalau memakai bahasa Lukas, senang sekali kita ada di tempat ini. Nah, kemudian baru pertanyaan berikutnya. Nah, senangnya itu kenapa? Senangnya itu kenapa? Apa yang membuat Petrus mengatakan baik sekali ada di tempat ini? Yang membuat tempat ini ada di tempat ini baik, ya karena Yesus menampakkan kemuliaan itu. Nah, sekarang begini, untuk memahaminya ya, untuk memahaminya.
Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan, waktu Bapak Ibu masih kecil dulu, apakah yang menyenangkan itu cuma soal yang sifatnya material? Waktu kecil dulu? Enggak. Enggak. Yang akan membuat anak kecil senang itu juga apa? Waktu Bapak Ibu kecil dulu? Kok dirangkul-rangkul. Dulu ucap di ini Pak, dulu waktu kecil Sayang. Ada Dipuji. dipuji. bicara tentang suasana juga kan ya? Ya, Ya. maka Yang sangat dekat sama papanya gitu ya. Kalau papanya sampai pergi, bilangnya apa? Enggak enak gitu. Tapi kira ada papanya, udah nggak usah ngapa-ngapain, pokoknya main aja udah senang. Nggak bingung. Tapi kemudian ada juga suasana yang sekali waktu berbeda. Ada bapaknya, tapi tetap aja kalau belum dibelikan ini, tetap aja nangis. Nah, dulu Pak. kemudian setelah dewasa, Bapak Ibu, tunggu, perhatikan kegembiraan yang sifatnya ikatan dengan soal-soal materi, itu sama dengan waktu kecil atau sudah ada yang berkurang? Beda Pak, udah berkurang. Udah berkurang? Beda ya? Sekarang, lebih senang didatangi anak atau ditransfer duit sama anak? Didatengin. Lagi istri Pak. Banyak yang mengatakan begitu kan ya? Yang penting kamu pulang. Itu ibu saya kalau yang begitu. Saya juga Pak, udah tua. Ibu saya nggak pernah mikir tentang duit, transfer, nggak pernah mikirin itu. Yang ditanya terlalu sama, kapan kamu pulang? Udah gitu doang. Nah, kalau udah pulang ngapain? Ya udah ngobrol aja. Nah, Bapak Ibu amati, kegembiraan itu bukan hanya soal materi. Ada waktunya kita gembira karena soal materi, ya. Nggak akan disangkal kalau selama hidup di dunia kita punya lah soal yang seperti itu. Tapi lihat, ada kegembiraan yang sifatnya lebih tinggi, yang tidak berkaitan dengan soal materi, tapi berkaitan dengan kehadiran, berkaitan dengan suasana. Ini, saya nanya lagi sama Oma sama Opa. Pernah bosen nggak kangen sama anak-anak? Nggak pernah Pak. Malah bisa bos. Dua kata yang nggak pernah muncul bersamaan, bosen, kangen. Nggak akan muncul barengan kan? Kenapa kok nggak ada bosennya? Wah, anak sendiri Pak. Anak sendiri kadang juga dipukulin gitu. Enggak. Hanya perempuan nggak berani. Keterangannya bukan soal anak sendiri atau bukan. Anak. Tapi kalau Bapak Ibu bicara tentang menggunakan pikiran, menggunakan tangan, menggunakan tubuh, Bapak Ibu akan bosan. Tapi ketika Bapak Ibu kita bicara tentang hati, nggak akan ketemu bosan. Kangen itu kan soal hati. Pernah nggak Bapak Ibu juga mengatakan, saya bosan sayang sama anak-anak saya. Saya mau berhenti sayang sama anak saya karena saya bosan sayang sama mereka. Nggak ketemu kan kalimat yang seperti itu. Suasana hati, kegembiraan yang sifatnya batiniah nggak kenal bosan. Tapi aktivitas yang melibatkan fisik, melibatkan pikiran, emosi, itu lain. Itu bisa bosan. Nah, sekarang begini. Bapak Ibu, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, bisa dikatakan kalimat sederhananya begini, masuk dalam suasana surgawi yang membuat mereka mengalami, merasakan kegembiraan, dan karena itu mereka tetap ingin menikmatinya. Yang diusulkan apa? Kita buat 3 kemah deh. 3 kemah aja. Musa
satu, Elia satu. Nah, guru Yesus yang di tengah nanti ya, yang paling bagus lah kemahnya. Kami outdoor saja, nggak apa-apa, tidur di atas batu, di atas nggak apa-apa. Yang menjadi penting adalah kami hadir di sini dan menikmati kegembiraan itu. Kalau Bapak Ibu pengen tahu rasanya tinggal di dalam kemuliaan kehadiran Tuhan, kemuliaan surgawi, Bapak Ibu bisa membaca teks ini. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa lihat, ini Petrus sudah ngalami kayak gini kok yang masih menyangkal gitu ya. Nah, kemudian nanti kita diskusi tentang hal itu. Tetapi Bapak Ibu yang kita lihat di dalam perikop ini, Petrus bersama dengan Yakobus dan Yohanes melihat Yesus dalam kemuliaannya dan merasakan bagaimana bahagianya ada di hadapan kemuliaan Yesus ini. Nah, kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, ini di surga nanti pada ngapain? Apa nggak bosen gitu ya? Selama orang bicara tentang aktivitas di dunia yang melibatkan badan, raga, dan otak, bosen. Tapi kalau sudah di surga, nggak ada lagi urusan dengan badan ini. Nggak ada urusan lagi dengan raga. Nggak ada lagi menggunakan pikiran untuk memikirkan minggu depan cicilan sudah harus dibayar lagi, nanti uangnya harus datang dari mana. Itu bukan hanya membosankan, tapi melelahkan juga. Yang seperti itu sudah nggak ada lagi. Nah, Bapak Ibu, peristiwa Yesus yang menampakkan kemuliaan ini menjadi sangat penting untuk Petrus, dan nanti dalam suratnya Petrus akan menyinggung peristiwa ini. Nah, sekarang ini begini, kegembiraan yang dirasakan. Jadi Petrus bukan hanya melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, bukan hanya mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus, tetapi Petrus merasakan bahagianya hidup di hadirat Yesus yang sudah mulia itu. Ini seperti apa? Bapak Ibu, pertanyaan sederhana. Itu Petrus itu tahu nggak ya kalau itu Musa, itu Elia gitu ya? Kalau Petrus yang jadi saksi, berarti Petrus tahu dong. Itu Musa, itu Elia. Kalau Bapak Ibu, gimana? Bisa membedakan itu Musa, itu Elia? Tandanya dari apa? Oh iya, kayak yang di foto itu gitu ya. Tidak bisa. Tapi sederhana saja sebenarnya. Kalau mau tahu itu Musa atau Elia, Bapak Ibu perhatikan Musa itu membawanya apa? Dia yang menerima hukum Tuhan dia di Sinai kan? 2 loh batu. Dia membawa loh batu itu. Itu nggak ada orang lain. Pasti Musa yang bawa gituan. Kemudian kalau Elia, perhatikan kostumnya. Kalau di Injil Markus bagian awal diberitahukan, Yohanes Pembaptis itu mengenakan ikat jubah bulu unta, ikat pinggang kulit. Kalau menengok yang di 1 Raja-Raja, orang akan tahu yang kostumnya kayak gitu itu Elia. Jadi Elia itu kostumnya jubah bulu dan ikat pinggang ini kulit. Jadi bukan soal wajah Elia bagaimana, wajah Musa bagaimana. Nah, kalau Bapak Ibu begini, kalau di patung dari siapa Michelangelo, Musa diberi tanda lain selain pegang ini loh batu, juga akan lihat itu kepalanya bertanduk. Pernah lihat patungnya atau gambar patungnya? Ada tanduknya. Bawa tongkat. Tongkat bisa semana-mana, tapi yang ini kepalanya bertanduk, tanduknya satu. Pegang kemudian membawa ini loh batu. Nah, itu Musa, kadang digambarkan begitu. Kenapa kok begitu? Nah, soal terjemahan ini. Yang satu yang tertulis itu wajah Musa bercahaya. Tapi kalimat yang sama bisa diucapkan atau diterjemahkan
wajah Musa bertanduk, udah nggak usah dipikirin. Tapi Bapak Ibu kalau menemukan gambar Musa bertanduk, yaitu penjelasannya seperti itu. Nah, kemudian ayat 9 sekarang. 17 ayat 9. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus memberi perintah kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia datang dan akan memulihkan segala sesuatu. Aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah para murid bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Yohanes Pembaptis. Jadi begini Bapak Ibu, ini sebenarnya kutipan dari kitab Maleakhi. Sudah pernah buka kitab Maleakhi atau belum yang kutipan ini? Yang hari Senin, yang hari Senin, bukan hari Selasa. Tanya kepada Bapak Ibu yang belajarnya hari Senin. Enggak. Sudah. Satu aja belum kita buka. Maleakhi bab 4. Iya, saya bertanya, pertanyaan saya, Bapak Ibu yang belajar bersama saya hari Senin, bukan hari Selasa, pernah buka atau belum? Pak Andi, Pak Roy, itu belajar di hari-hari lain. Saya tidak bisa menggunakan keduanya untuk ukuran. Biarin aja, ikut-ikut terus gitu. Tapi Bapak Ibu yang belajar hari Senin, saya bertanya, pernah nggak buka Maleakhi? Cuman gitu aja pertanyaannya. Belum, Pak. Enggak, Pak. Belum. Belum ya? Sekarang silahkan Bapak Ibu buka Maleakhi bab 3. Ini sekaligus menjawab pertanyaan, kenapa kok Musa dan Elia yang muncul? Gitu. Maleakhi bab 3. Kalau Maleakhi bab 3 ayat 1, Bapak Ibu itu biasa, Bapak Ibu pasti pernah dengar. Sudah ketemu? Maleakhi bab 3 ayat 1 dulu. Sudah. Lihat, aku menyuruh utusanku agar ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tiba-tiba Tuhan yang kamu cari itu akan datang ke baitnya. Bapak Ibu lihat, Tuhan akan datang, ya. Dan sebelum Tuhan datang, ia akan menyuruh utusan untuk mempersiapkan jalan baginya. Itu Maleakhi bab 3 ayat 1. Kemudian lihat ke ayat 3. Ayat 5. Aku akan datang ke dekatmu untuk menghakimi. Jadi Tuhan akan datang. Datangnya itu dengan tujuan menghakimi. Kemudian sebelum Tuhan datang, Tuhan akan mengutus utusan mempersiapkan jalan. Kemudian hari datangnya Tuhan untuk menghakimi tadi Bapak Ibu, itu yang disebut sebagai hari Tuhan. Sekarang pindah ke bab 4. Datang menghakimi ya. Sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Semua orang sombong dan semua orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami. Hari yang datang itu akan membakar mereka. Firman Tuhan SAW, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Terus ayat 2.
bagi kamu yang takut akan namaku akan terbit surya kebenaran dengan pemulihan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan melompat-lompat seperti anak lembu lepas dari kandangnya. Bapak Ibu, amati ayat 1 dan 2. Tuhan datang untuk menghakimi kan? Lalu orang sombong, orang fasik akan kebakar kayak jerami habis. Terus ayat 2, yang takut akan nama Tuhan, beda. Mereka akan senang sekali seperti anak lembu lompat-lompat karena lepas dari kandang. Ini gambaran penghakiman kayak gini ya di kitab Maliaki. Tuhan datang menghakimi orang sombong, orang fasik kebakar kayak jerami. Orang yang takut akan Tuhan akan senang melompat-lompat seperti anak lembu lepas dari kandang. Nah, sebelum Tuhan datang untuk menghakimi, ayat 4. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku di Gunung Horeb, untuk seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Jadi sebelum Tuhan datang untuk menghukum, kalian ingat dulu ya, Musa, hambaku itu, sudah aku berikan Taurat, perhatikan Taurat, hiduplah menurut Taurat, kamu akan selamat, nggak akan dihukum. Kamu akan takut akan nama Tuhan, dan kamu akan selamat dalam penghakiman. Terus, ayat 5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapak, supaya jangan aku datang menghancur leburkan bumi. Nah, kemudian kalau di Matius tadi, Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Itu kata-kata Yesus. Kalau di kitab Maliaki, ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak, hati anak-anak kepada bapak-bapak. Ini kiasan untuk pemulihan. Nah, sebelum Tuhan datang untuk menghakimi, Tuhan akan nyuruh Nabi Elia dulu. Tugas Elia ngapain? Bawa pemulihan. Membuat orang yang nggak baik jadi baik, mengingatkan orang jahat supaya jadi baik. Tujuannya apa? Supaya mereka tidak dihukum, supaya mereka tidak seperti jerami yang dibakar tadi. Nah, Yesus mengatakan, atau di dalam Injil kita tahu, Yesus itulah Tuhan yang datang membawa penghakiman, punya kuasa menghakimi. Dan Yohanes itu menjalankan peran Elia yang menyerukan pertobatan. Jadi Bapak Ibu, kalau yang hadir dalam peristiwa Yesus menampakkan kemuliaan di Tabor ini adalah Musa dan Elia, Bapak Ibu ingat saja, latar belakangnya adalah nubuat Maliaki. Tuhan akan datang menghakimi, nah, itu Yesus akan datang untuk menghakimi kan ya. Nah, supaya orang selamat dalam penghakiman itu, ingat Taurat yang dibawa Musa ya. Dan Tuhan sudah mengajarkan tentang Taurat itu dalam khotbah di bukit. Kemudian sebelum Tuhan datang, Elia akan datang. Tugasnya apa? Membawa pemulihan. Menyerukan supaya orang bertobat. Nah, itu Yohanes. Jadi, mengapa dua orang nabi ini yang hadir, yang sebenarnya mau ditunjukkan adalah Yesus, guru dari Petrus, Yakobus dan Yohanes dan 9 rasul yang lain, itu sesungguhnya adalah Tuhan yang akan datang dengan kuasa untuk menghakimi, yang bisa membawa orang masuk ke dalam surga atau melemparkannya ke dalam neraka. Nah, Bapak Ibu, apa yang dilihat oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes di atas gunung ini nanti menjadi sesuatu yang sangat penting untuk pemberitaan Petrus. Sebelum Yesus bangkit dari kematian,
Petrus sudah melihat kemuliaan Yesus. Baik Bapak Ibu, untuk malam hari ini cukup sampai di sini ya. Terima kasih. Selamat malam. Di pertemuan berikut kita akan lihat Petrus dalam kisah sengsara Yesus. Terima kasih. Selamat malam. Silahkan Bu Ana. Terima kasih.